Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 09 RW 4 Padangsari beserta jajarannya. Kemudian yang saya hormati para pini sepuh keluarga besar RT 09 RW 4 dan juga seluruh keluarga besar RT 9 RW 4 Padangsari yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa hadir bersama-sama berkumpul di tempat ini, di tempat yang sejuk, suasana juga sejuk, hatinya juga sejuk. Karena saya yakin semuanya dari rumah meniatkan hadir di sini adalah untuk meminta maaf atau memaafkan. Tapi saya lebih senang Bapak Ibu semuanya dari rumah meniatkan untuk memaafkan. Terus ya? Dari rumah ampun niat hadir ke sini untuk saling memaafkan. Alhamdulillah kalau itu yang sudah diniatkan. Nanti insya Allah akan direalisasikan di sini. Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqamah hingga yaumil qiyamah. Berkaitan dengan halal bihalal, ini sebuah tradisi di negeri kita. Dan pada kesempatan ini saya tidak akan menjelaskan masalah halal bihalalnya. Karena insya Allah sudah berkali-kali kita jalankan. Barangkali sejak kecil kita sudah menemui tradisi ini. Sampai sekarang sudah puluhan kali. Tapi mari kita renungkan hikmah terdalam yang ada pada tradisi halal bihalal. Kalau kita memasuki Idul Fitri ya, kita memasuki Idul Fitri, di media, di spanduk, di jalan-jalan, pasti yang kita lihat adalah kalimat atau ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Lanjutannya apa? Kalau yang mudah kita kenal, kita semuanya kenal adalah mohon maaf lahir dan batin. Kenapa harus lahir dan batin? Ini yang nanti kita renungkan. Jadi intinya sebenarnya halal bihalal ini adalah satu tradisi yang memang kalau kita menemui, kita syukuri, ini tradisi yang bermanfaat bagi kita semuanya karena akan menyuburkan satu sifat mulia, yakni tadi saling memaafkan. Dan kalau kita perdalam kembali, Bapak Ibu, maaf itu berasal dari bahasa Arab. Asalnya adalah al-afu. Al-afu. Al-afu itu artinya menghapus sampai hilang. Kalau kita nulis atau gambar, kemudian kok salah nulis. Wah, aku ramai nulis ini tapi kok tertulis begini. Kemudian kita hapus. Kalau pensil di stick sampai hilang. Contohnya, itu contoh al-afu seperti itu. Atau juga diartikan mencabut seakar
akarnya. Jadi kalau kita lihat kita nanam buah-buahan di kebun, tapi yang tumbuh rumput-rumput, maka kita tidak ingin rumput itu mengganggu tanaman buah kita. Biar kita cabut rumput itu sampai ke akarnya, supaya apa? Nggak tumbuh lagi, nggak ganggu tanaman kita. Kalau digagat saja pakai, kalau sekarang kan nyabuti males ya, malah banyak ada mesin. Ambil aja mesin memotong rumput sekali tuntas, tapi akarnya masih. Besok seminggu lagi dia tumbuh lagi. Nah, ini Bapak Ibu yang kita renungkan adalah maaf itu adalah menghapus sampai hilang, tulisannya atau tadi ya, menghapus sesuatu sampai hilang atau mencabut sesuatu sampai akar-akar. Nah sekarang permasalahan maaf ini pasti terjadi antara dua orang atau lebih. Kalau satu orang saja ya dirinya sendiri. Tapi kalau sudah dengan orang lain, sangat mungkin terjadi sesuatu yang tidak nyaman. Nah jadi maaf ini kalau kita gambarkan Bapak Ibu, kalau ada seseorang yang membuat kita ini tidak nyaman, berbuat salah ya, menyalahi kita, benar ya, menyalahi kita. Nah, yang ada di hati kita apa? Rasa apa? Kalau ada orang lain nyalahi kita, entah dengan lisan atau dengan anggota badannya. Misalnya kita ditabok, blek. Di dalam hati kita ada rasa apa? Jengkel. Selain jengkel, bodoh. Selain bodoh, marah. Selain marah, apa lagi? Balas. Pengen balas. Nah, pengen balas. Apa lagi? Nah, itu kalau kita kumpulkan, rasa di dalam hati kita itu akan bercampur aduk. Campur aduk. Jengkel itu mesti, gondok kali, terus marah juga, balas itu kalau balas itu kira-kira wani kurang. Kalau saya gede, gue lebih tua gitu ya, mikir-mikir nih balas. Tapi paling tidak, kalau kita nggak berani balas sendiri, ada rasa ingin supaya perbuatannya itu terbalas, entah oleh orang lain atau nanti oleh Allah gitu ya. Dan engkau lagi dibalas kalau Gusti Allah. Paling-paling akhirnya kalau nanti gitu, main malas dari orang lain. Nah, sedangkan kata memaafkan yang berasal dari al-afu itu adalah menghapuskan segala macam perasaan yang ada dalam hati terhadap kesalahan orang lain. Gampang ngomongnya, bisa gampang, bisa angel. tergantung motivasinya nanti. Jadi itu kalau kita betul-betul ingin memaafkan, apalagi yang sering ditulis maaf, mohon maaf lahir dan batin, itu artinya kita ingin kalau kita punya kesalahan itu betul-betul dimaafkan dengan dihapuskan segala macam perasaan yang dulu mungkin melukai hati Bapak Ibu sekalian, itu dihapus. Kalau belum, hanya sekarang mohon maaf Pak ya atas kesalahan saya, kita jawabnya sami-sami. Itu kalau belum dihapus segala macam perasaannya di hati, berarti belum memaafkan lahir dan batin. Lahirnya satu, batinnya kita tidak tahu. Tapi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita memaafkan seseorang adalah seperti tadi, seperti pada kata aslinya, yakni menghapus sampai hilang, mencabut sampai akarnya. Begitu. Dan kalau Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di Al-Quran, di hadis, itu perintah minta maaf sama perintah memaafkan itu lebih banyak perintah untuk memaafkan, ya. Lebih banyak perintah untuk memaafkan.
termasuk ayat yang dibaca Mas Ihsan tadi, yang merupakan tanda orang yang bertakwa, yang tadi disediani surga yang luasnya seluas langit dan bumi tadi. Ada beberapa tanda, ada 2 tanda yang berhubungan dengan masalah hubungan kita dengan orang lain. Kalau yang lainnya hubungan kita dengan Allah. Tapi yang dua ini lebih khusus adalah hubungan kita sesama manusia. Dan 2 hal ini saling berkait. Kalau yang pertama bisa kita jalankan, yang kedua insya Allah lebih mudah. Tapi kalau yang pertama masih belum bisa kita jalankan, yang kedua akan jadi berat. Tadi ada kalimat yakni wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Terjemahnya tadi juga dibaca oleh Mas Budi ya Mas ya. Apa artinya tadi? Wal kadhiminal ghaidh, yakni menahan marah. Menahan marah belum titik. Sekarang Bapak Ibu di sini menahan marah oke. Ya. Tapi di kalimat ini wal kadhiminal ghaidh adalah artinya menahan marah ketika sedang marah. Menahan marah ketika sedang marah. Kalau enggak sedang marah ya kita nahan marah oke saja, biasa kan. Tapi kalau kita sedang marah, kemudian harus menahan marah itu supaya tidak kita lampiaskan, kita tidak tumpahkan, ini yang disebut kadhiminal ghaidh. Ada satu praktik yang luar biasa. Ini yang dalam kisah-kisah sangat masyhur. Ini yang terjadi pada salah satu gubernur di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Seingat saya Gubernur Maimun. Jadi beliau itu punya pembantu atau dulu budak. Suatu saat si budak ini harus menyuguhkan hidangan kepada tamunya dan kepada beliau sendiri. Jadi wajar ya kalau beliau itu punya tamu jagongan itu, budaknya yang nyuguhi. Nah begitu mendekati tempat duduk beliau dan tamunya, si budak ini kepleset. Minuman yang terbawanya menumpahi beliau dan tamunya. Ini nek sing terjadi di RT 9 Puri Perdana kita dulu. Wedange nyuntai tamune kalian awake dhewe. Nah, si gubernur ini artinya merempong gitu ya. Iki karepe piye kon nyuguhi malah digrujuki kan gitu. Jadi beliau marah, sempat ingin memukul budak. Si budak ini kemudian mengingatkan, sebentar tuan, bagaimana tuan mengamalkan ayat ini? Beliau dibaca, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina. Ini budak ngerti tentang ayat itu. Kemudian ingatkan, bagaimana panjenengan mengamalkan ayat wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Begitu diingatkan dengan ayat itu, gubernur ini duduk kembali. Sekarang saatnya aku amalkan ayat itu. Aku tidak lagi marah kepadamu dan engkau aku merdekakan. Nah, itu contoh praktik ayat. Nah, memang kayaknya abot ya. Lu bergebrujuk wedang kaya ngono kuwi mau ning ngarepe tamune kok duwe. Kok langsung lerem, duduk bahkan kemudian memaafkan, bahkan dia dimerdekakan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi ada hubungannya, artinya kita bisa memaafkan orang lain itu kalau kita awali yakni dengan menahan marah. Ketika kita sedang marah. Jadi ini yang pertama, menahan marah ketika sedang marah. Memang tidak mudah, tapi insya Allah bisa dilatih. Dengan mengingat apa? Mengingat yang dijanjikan oleh Allah tadi.
Loh, ini hadiah surga loh kan gitu ya. Hadiah surga. Mulanya ya wes lah tak tahan nih saiki. Saya tahan dulu sekarang karena saya ingin surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita belum bisa membayangkan luasnya bumi aja, kita juga belum bisa membayangkan. Nek berilmu pengetahuan atau bisa ya, luasnya bumi itu sekian kilometer persegi, ada di teori geografi, belajar geografi ada di sana. Cuma kita, apakah kita sudah gosok Jawa ini tepung, gosok Indonesia apa ya? Sudah menjelajahi semua sudut bumi? Belum, sudut puri dulu. Kita ini di puri bertahun-tahun, ya. Tapi kita belum hafal berbagai macam sudutnya kan gitu ya. Paling yukur sekitarnya tempat tinggal kita. Yang pinggir-pinggir kali ngono ya ora ngerti gitu. Tapi surga yang disediakan oleh Allah merasakan serupa langit dan bumi. Itu hendaknya menjadi motivasi kita. Aku pengen surga, ya wis tak tahan di sini. Sehingga kemudian itulah yang mendorong kita bisa memaafkan seseorang jika bersalah kepada. Jadi ayat ini dua hal itu berhubungan antara wal kadhimin al ghaidh dan yang kedua wal afina 'anil nas, menahan amarah ketika sedang marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Itu tanda, salah satu tanda orang yang bertakwa kepada Allah yang dijanjikan kepadanya surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk membiasakan kita menjadi pemaaf, karena memang Allah perintahkan tadi ya, kita jadi pemaaf. Di surat Al-A'raf ayat 199 Allah berfirman, "Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Tiga perintah ini juga berkaitan. Khudhil 'afwa, jadilah engkau pemaaf. Wa'mur bil 'urfi, dan ajaklah suruhlah orang lain untuk berbuat baik. Wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah atau jauhilah orang-orang yang bodoh. Nah, ini tiga hal ini berkaitan. Perintah pertama, khudhil 'afwa, agar kita jadi pemaaf, itu harus didukung dengan dua hal yang berikutnya. Jadilah engkau pemaaf. Kita akan mudah memaafkan. Kemudian wa'mur bil 'urfi, ajaklah orang lain berbuat baik. Kalau kita melihat orang lain bersalah kepada kita, ingatkan dia maksudnya gitu. Ojo tumindak mulu, kok jangan berbuat demikian. Itu gak baik, itu dosa dan sebagainya. Kemudian ada lagi kemungkinan ketika seseorang tidak berani mengajak kepada kebaikan, kan salah mungkin kan? Misalnya yang menyakiti kita itu orang yang kan luwih gede, luwih apa? Nah, itu kan nggak berani, mengilik itu ora wani kan. Maka paling tidak yang berikutnya wa'rid 'anil jahilin. Kalau kamu tidak bisa mengajak mereka untuk berbuat kebaikan, mengingatkan kebaikan, jangan ikuti orang-orang yang bodoh. Maksudnya begini, Bapak Ibu, di lapangan yang terjadi di lapangan itu ya, adalah ketika kita ada orang lain bersalah pada kita nggak berani membalas, tidak berani mengingatkan. Terus kita ketemu orang lain, cerita. Apa meneh sing diceritak iki kudu tak balas, tak lapor ke karo kakangku sing bedikan ngoten iki. Iki zaman cilik-cilik itu sendiri. Aku murid kakang sing luwih gedhe laporke ngoten. Aku mau ditabuk karo si iki. Nah, kalau dia orang jahil yang dilapori orang jahil, itu pasti akan memprovokasi. Jai wae. Iki bosone bocah-bocah ya. Jai wae katanya. Apa iki? Tai wae. Nah, itu provokator. Nah, kita diperintahkan menghindari orang yang demikian. Kalau kita kemudian tadi ya ada orang lain yang tahu tentang orang lain menjahili kita, terus kemudian mereka orang yang
yang mengetahui itu memprovokasi kita dilarang, kita diperintah untuk menghindari. Ojo diikuti. Nek diikuti dadi perang. Karena kita tadi diperintah apa? Qul afwa. Jadilah pemaaf. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian mari kita bina, kita latih sifat saling memaafkan itu dari lingkup yang paling kecil. Dari lingkup yang paling kecil. Kalau lingkup yang paling kecil di antara kita di mana? Keluarga. Keluarga. Dan itulah yang diajarkan oleh Allah SWT di surat At-Taghabun ayat 14 ayat 15. Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jadi sikap memaafkan ini akan bersumber dari lingkup paling kecil. Bagaimana ketika kita di keluarga kita? Nah, di keluarga kita Allah mengajarkan, wahai orang-orang yang beriman, itu dijelaskan dulu. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu ada yang menjadi musuh kalian. Jadi Bapak Ibu, kita harus sadari, mungkin istri kita punya bapak-bapak, mungkin anak-anak kita. Kalau ibu-ibu mungkin suami kita atau anak-anak kita yang menjadi musuh. Musuh di sini bukan berarti musuh yang ngajak alam-alaman juga. Maksud di sini para mufassirin maksudnya apa? Memusuhi itu sering apa namanya? Menggagalkan atau mengacaukan apa yang sudah kita rencanakan, gitu. Menghalang-halangi, gampangnya gitu. Kalau yang dicontohkan begini, ini si bapak, misalnya ya, si bapak itu punya keinginan baik, entah itu dalam hal beribadah, entah berbuat baik yang lain, sedekah misalnya bapak itu sedekah, ibu ya, oh coba awak dewi butuh akeh, maksud saya semua kok untuk uang yang lain ya, bapak ini kayak sedekah, misalnya entah di masjid, entah di RT, Pak RT keliling, Pak baru jalan misalnya gitu ya. Itu ibu ojo awak dhewe butuh istri akeh. Ini di antara permusuhannya di situ. Nah, kalau di antaranya terjadi perselisihan seperti itu, lebih tepatnya perselisihan. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Yang pertama adalah fahdharuhum. Ya, berhati-hatilah kalian. Maksudnya itu ya apa itu tidak sembrono dan tidak tergesa-gesa mengambil satu sikap. Nah, kemudian perintah Allah yang berikutnya ada 3 hal agar kita bisa meredam segala macam bentuk perselisihan itu. Wa in ta'fu itu yang pertama. Jika kamu memaafkan, wa tasfahu kemudian berdamai atau berbuat sabar kepadanya, wa taghfiru dan mengampuninya, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi Bapak Ibu, di keluarga inilah kita akan mengembangkan sifat pemaaf. Jadi kalau ada anak-anaknya, misalnya anak tadi istri, ini anak-anak misalnya ya. Anak-anak bapak itu bapaknya misalnya ada acara penting, kalau di halal, anaknya pengennya ngajak neng mall, ini saling tunjuk ini. Ini bagaimana tadi? Wa intaku watasfahu wa taghfiru fa innallaha. Jadi
disikapi yang terbaik, yang bijak. Orang mesti kemudian nek orang malut gampang gitu ya. Nek orang malut gampang awas. Kalau tidak sama dengan yang lainnya. Tapi yang dikembangkan adalah sifat maaf, damai, dan Kerja bos, bos. sehingga tidak terjadi percekcokan dalam keluarga. Kemudian dilanjutkan, tadi skop terkecil keluarga. Skop yang lebih besar adalah Tetangga. masyarakat. Ya. Masyarakat itu biasanya koloninya setelah keluarga terbentuk sekian keluarga ada rukun tetangga atau RT. Nanti ada rukun warga dan seterusnya. Yang sekarang ini adalah setelah keluarga, yang kedua, yakni rukun tetangga. Bapak Ibu sekarang berada dalam salah satu rukun tetangga. Kalau bisa dikembangkan sifat seperti yang dalam keluarga tadi, insya Allah keluarga besarnya ini RT 9, insya Allah juga akan aman, akan damai, sejuk, gitu ya, akan sejuk seperti di keluarga masing-masing. Tapi kalau di keluarga yang tiga hal tadi belum tuntas, bisa jadi terbawa kepada komunitas yang lebih besar. Akan terbawa sampai ke komunitas yang lebih besar, terbawa ke RT, terbawa ke RW, terbawa ke kecamatan, kabupaten sampai sak negara. Jadi ini Bapak Ibu inti hal sebenarnya adalah agar kita menyebutkan sifat pemaaf. Kita mulai dari sifat terkecil, komunitas terkecil, keluarga kita, kemudian nanti di lingkungan kita sampai lingkungan yang lebih besar lagi. Ada satu tambahan barangkali karena kalau di warga RT ini sudah lebih besar daripada keluarga kita. Ini ada hal yang memang membutuhkan apa namanya usaha yang lebih ekstra daripada sekedar di keluarga kita. Anggotanya lebih banyak, latar belakangnya bermacam-macam, karakternya beda, kan gak ada yang sama, yang pasti beda-beda. Tapi insya Allah dengan sikap tadi, sifat kadhibinal ghaidh wal 'afina 'anil nas kita kembangkan, insya Allah dimanapun, tidak hanya sekupnya RT, bahkan di dunia di mana saja kita mau pergi ke Amerika, mau ke Jepang, mau ke Arab, mau kemana saja, kita pegang dua hal itu, insya Allah aman dan nyaman. Kita akan membuat nyaman orang lain, ya, membuat aman orang lain, dan kita aman juga dari orang lain. Itu kita yakini, harus kita yakini. Tapi kadang-kadang kan, kadang-kadang itu jargon jadinya itu banyak, misalnya jujur, acur misalnya. Nah, itu jadi dipegai seperti itu. Kalau jujur menurut Allah, menurut Rasul, insya Allah kalau kita bisa jujur, itu adalah jalan kita menuju surganya Allah SWT. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu hal praktik di dalam bertetangga ya, untuk mengembangkan rasa maaf tadi adalah seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Ada satu hadis yang isinya 3 hal, salah satunya masalah tetangga. Yakni man kana yu'minu billahi falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ada 3 hal. Siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Perselisihan sering terjadi kalau mulut kita berkata-kata yang tidak baik. Maka berkatalah yang baik. Kalau nggak bisa, diam. Ya. Ini bukan perintah diam loh. Ya, Rasulullah tidak memerintah kita diam, tapi perintahnya berkatalah yang baik. Ini ngomong baik, ngomong.
perintahnya diam, kalau nggak bisa bicara baik. Nek sama baik ngomong gitu. Kemudian barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wal yukrim jarah, muliakanlah tetangganya. Bagaimana cara memuliakan tetangga? Ngomong ujung-ujung nggak dino? Ya tidak dino nanti ya capek ya Pak. Sesekali nggak apa-apa, kalau nggak dino. Nah, satu petunjuk Rasul, yakni agar dalam tadi yang mempraktikkan kita hubungan kita dengan tetangga, memuliakan tetangga adalah kata Rasul, la yu'minu ahadakum hatta ya'manu jarahu. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sampai tetangganya itu aman dari gangguannya. Jadi intinya apa? Orang seneng ganggu Allah. Jangan saling mengganggu. Jangan saling mengganggu dengan lisan maupun anggota badan. Itu kuncinya. Jadi lain itu akan hatta yang mengganggu bahwa itu. Jadi gangguan aman dari gangguan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Kalau kebanyakan itu tidak baik. Sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Amin, amin, amin. Ya, bagaimana kita membina dua sifat tadi ya, bisa menahan amarah dan maaf di keluarga kita maupun di lingkungan kita, sehingga akan tercipta kedamaian dimanapun kita berada. Amin, amin, amin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf khilafnya. Sekaligus di momen ini saya pribadi, Bapak Ibu sekalian, juga menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan kekhilafan saya. Mohon maaf ini tadi jadi penyusup di sini. Pak Ali tadi yang menyusupkan saja. Alhamdulillah. Kemudian mari kita senantiasa juga berdoa Bapak Ibu yang muslim yang kemarin menunaikan ibadah puasa Ramadan dan amal-amal yang lainnya, mari kita senantiasa berdoa taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal-amal kita semua. Amin. Dan Allah mengampuni kita. Amin. Dan kita akhiri kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amin. Amin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aris atas tausiah dan doanya. Semoga dapat bermanfaat bagi warga Penthouse 9 dalam kehidupan bertetangga. Oke, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Selanjutnya ada